orang-orang penting di Badan Pemenangan Nasional itu jadi target kriminalisasi. Kriminalisasi ulama, tolong disampaikan kepada saya ulamanya siapa. Kalau ada yang tidak bersalah, kemudian dimasukkan sel, itu namanya kriminalisasi. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ingin ke Ustadz Khotot. Kenapa Anda merasa proses hukum begitu yang menyangkut pendukung Prabowo Sandiaga selalu cepat diproses namun tidak dengan pendukung Jokowi Ma'ruf? Ya itu saya heran aja kenapa begitu. Ya kan banyak faktanya kan, Victor Leskodat misalnya. Itu sampai hari ini nggak ditangani gitu. Adi Armando misalnya nggak ditangani. Mungkin kalau setelah saya omong ini besok aparat hukum melanjutkan, ya nanti nggak akan ada semacam tuduhan-tuduhan kriminalisasi atau berat sebelah. Karena yang penting yang saya ingatkan tadi, surah Al-Maidah ayat 8 tadi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian atas suatu kaum membuat kalian menjadi tidak adil. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, di zaman Nabi itu ada pelanggaran pada bangsawan. Lalu pencuri gitu kan harus dipotong tangan. Nah, itu minta dispensasi supaya nggak dipotong tangan. Apa Nabi bilang? Lau Fatimah binti Rasulillah sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya itu Fatimah putriku yang nyuri akan kupotong sendiri tangannya. Begitu. Ini keadilan harus tegakkan. Ini kan kalau konteks hukum Islam, benarkah saya kira keadilan benar yang tidak ditegakkan begitu di negeri Tapi ini? untuk konteks ini tidak. Kelompok yang mana? Justru sekarang yang jadi fenomena sekarang kriminalisasi satu. Yang kedua kalau ada khutbah-khutbah, kalau ada tabligh akbar yang taunya menghina, memaki-maki, kemudian menyudutkan, kemudian suruh dukung paslon tertentu. Saya kira makanya secara moral, kalau ada gerakan-gerakan moral yang dibangun di negara ini, maka bangunlah itu di atas kebersamaan. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Dan tidak juga semuanya orang Islam di situ. Ada juga Louis Sungkarisma misalnya kan. Saya lihat di situ yang ikut bergabung gitu. Tetapi pada dalam hal persoalan ini, saya ingin katakan bahwa tidak benar ada kriminalisasi ulama, tidak benar hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau ada satu TV swasta yang mengatakan tabel ke sebelah, tumpul ke sebelah kawan, tidak, tajam ke lawan, nah, begitu sekarang tidak kita benar. lihat perkembangannya. Makanya saya katakan tadi, kalau ke depan kita lihat ada gerakan-gerakan, itu misalnya pernyataan dari Daniel tadi, saya mau singgung lagi kan, dia mengatakan bahwa itu banyak petinggi-petinggi BPN. Siapa petinggi-petinggi BPN itu? Yang baru diperiksa itu Pak Slamet Ma'arif. Kemudian dia juga situ sebagai koordinator. Terus jangan dong masalah kita yang diperiksa di polisi, terus kita katakan ini semua proses urusan pramuka, urusan apel, pemuda, jangan dibawa ke BPN. Jadi karena dia orang BPN semua dikaitkan. Nah kalau Pak Al-Khotot dia tidak ikut di BPN, saya tanya tadi nggak ikut. Pure dia gerakan moral gitu. Nah ini tadi. Nah jadi kalau udah masuk BPN, kemudian berbahasa suruh dukung, kemudian melanggar hukum, kemudian diproses, ditersangkakan, terus dituduh polisinya kriminalisasi. Baliknya ke Pak Jokowi. Jangan. Ini adalah satu bahasa yang blunder dan ini adalah bahasa yang dialamatkan kepada pemerintahan. Dan itu arahnya adalah kepada Jokowi. Kita tahu kok. Sedikit-sedikit kriminalisasi supaya masyarakat umat Islam anti kepada pemerintahan Jokowi dan kepada Pak Jokowi. Insya Allah kami yakin dan percaya TKN mendorong agar semuanya diperbaiki dan kita yakin Pak Jokowi masih menang. Pak Ihsan, Selamat Ma'arif ini kan sebagai seorang ulama, sebenarnya seperti apa seorang ulama harus menyampaikan ceramahnya? Ya seharusnya karena ulama atau ustadz di dalam forum itu ya mengajak kebaikan. Bukan dengan mengajak lemah lembut Ustadz, ya kan? Ya, bukan mengajak berpihak. Nah, kalau ngajak berpihak artinya yang sebelah sana kan nggak diajak. Nah, kita harus netral, jujur, menyampaikan tadi. Kita harus berbuat adil. Nah, demikian pula apa yang disampaikan oleh Ustadz Khotot ini bagus buat para penegak hukum. Artinya equality before the law itu memang harus tegakkan di Republik ini. Siapapun yang bersalah ya diperlakukan sama, kan begitu. Nah, ini yang kita dorong. Ustadz, ya kan, politisi,
MUI dorong supaya semua diperlakukan sama di mata hukum. Nah kalau ini nanti insya Allah keadilan tuh bermuaranya di sana. Jadi jangan sampai sekarang nih polisi sudah mulai berani melakukan tindakan yang bagus. Artinya dicegah, jangan sampai nih orang berlanjut melakukan yang tidak sebaiknya, tidak sepatutnya. Nah sudah bagus nih diterakin, ya kriminalisasi. Nah mengkeret lagi kan gitu, mundur lagi. Jangan sampai nih justru kita semua yang paham nih mengedukasi, jangan. Itu melanggar. Nah kan begitu. Demikian pula polisi. Saya setuju dengan usulan Pak Ustadz. Bila memang itu potensinya melanggar, segeralah. Ada Bawaslu, ada polisi, sampaikan. Ini Anda melanggar. Nah kalau sudah dilakukan teguran masih terus, ya dilakukan tindakan yang hukum begitu ya. Hukum. Nah, tetapi kemudian jangan diterakin. Kriminalisasi. baik. Ustadz Khotot, Anda kan Ustadz begitu, seorang Ustadz. Apa pandangan Anda, seorang Ustadz, seorang ulama ikut berkampanye? Begini, Islam itu din. Al-Islamu din, minhu ad-daulah, wa minhu as-siyasah. Islam itu adalah agama yang yang sempurna. Ya. Di antara ajaran Islam itu adalah tentang negara, tentang politik, gitu. Jadi memang nggak bisa ulama itu kemudian dibatasi untuk tidak ikut campur dalam politik. Jadi yang dilakukan Selamat Ma'arif itu sah-sah saja sebagai seorang ulama berkampanye begitu? Saya ingin katakan, ad-din siyasah memang betul ya. Tapi Pak Ustadz, kadang-kadang bahasa ini Pak Al-Khotot ya, bahasa ini kerap, keras, caci maki apa. Jadi padahal kita mengerti semua di dalam ajaran agama, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ahsan. Semuanya kalau saya ini nama beliau ini dengan lemah lembut, dengan baik. Dan tempatnya juga. Dan harus sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau di depan umum kita maki-maki ini. Pak Rasman, tadi yang ditanyakan saya, kok yang jawab jadi Anda. Bukan. Anda bukan ahli agama, jangan menjelaskan. Ini nanti malah salah. Nah, saya sarjana agama, Pak. Iya, tapi kan Anda politisi nih sekarang, pakai pakaian politisi. Kan nggak mungkin saya biarkan kalau agama dibahas, saya diamkan saja. Jadi begini loh. Karena saya tahu juga agama. Begini. Enggak, tadi keterangan Anda salah masalahnya. Ya, makanya saya bantah. Jadi masalah berbicara, ya, apakah lembut ataukah keras, itu ada saatnya. Ada saat lembut, ada saat keras, ya. Itu ngelihat persoalannya. Kalau orang sedang mengajak kepada Islam, menjelaskan tentang Islam, itu harus dengan lembut. Tapi kalau orang sedang ngasih peringatan, itu bisa dengan cara yang dengan bahasa yang keras, bisa. Misalnya Umar ini contoh ya. Ada dalam kitab. Anda karena Anda mengaku sarjana agama, Anda boleh telusuri di dalam kitabnya, ya. Saya kasih kata-kata aja. Kalau sekarang kan udah zaman modern, cukup dengan kata-kata Anda bisa teliti. Jadi ketika Umar memanggil gubernur Syam, Abu Musa al-Asy'ari ke Madinah, beliau meminta kepada Abu Musa, tolong diajak ke masjid sini penulis surat dari Syam yang biasa membuat laporan ke Madinah. Lalu Abu Musa mengatakan, wala yadkhulul masjid, dia nggak masuk masjid, gitu. Kemudian Umar mengatakan, atajannaba huwa, apakah dia durasi ini kita terbatas. Apakah dia sedang mandi junub? Dia dikatakan, oh enggak, dia agamanya Nasrani. Nah, langsung itu Umar menepuk pahanya gubernur itu sambil mengatakan, qatalakumullah. Kalau bahasa kita, cilaka loh, gitu. Nah, apakah engkau tidak pernah mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Nah, itu Al-Maidah 51. Jadi melarang untuk menjadi penulis. Itu betul. Jadi saya dalam closing statement saya ini, saya hanya mengatakan bahwa menurut saya ini sebaiknya kalau ada gerakan-gerakan moral ini dibangun di atas kebersamaan dan keumatan. Sehingga potret umat Islam sebagai rahmatan lil alamin itu benar-benar. Memang di dalam Islam ada siyasah. Bahasa Arabnya ada di situ politik. Ada strategi, tapi strategi ini sebaiknya menurut saya umaro, ulama, agniya ini ditempatkan pada situasi yang kondusif. Sehingga
Indonesia ke depan jauh lebih baik, maka saya percaya Pak Ma'ruf akan mampu mengisi pikiran Pak Jokowi dalam konteks pemerintahan ke depan kalau mereka terpilih. Saya kira begitu. Ustadz Hotot, tadi Anda Presiden juga mengatakan bahwa sebutkan nama-nama ulama yang dikriminalisasi, bisa Anda sebutkan? Itu udah pasti. Al-Hotot dikriminalisasi. Habib Rizik dikriminalisasi. Kemudian Bachtiar Nasir. Ya, Bachtiar Anda Nasir. sebutkan tadi. Ya. Kemudian saya Alfian Tanjung saya kira juga dikriminalisasi. Ya. Jadi ya ini terlepas terbukti atau tidak ya, ini masalah hukum di Indonesia ini kan juga masih relatif juga. Yang pasti nanti di akhirat itu nanti ya terbukti itu kriminalisasi atau tidak itu di akhirat. Dan yang paling penting, ini saya boleh kampanye nggak di sini? Tidak boleh. Nah, boleh kan? Boleh nggak? Tidak boleh, tidak boleh. Ini tadi kok bilang, kalau Pak Jokowi terpilih tadi. Ya, kalau terpilih kan saya katakan, bukan kalau saya pilih. Kalau saya berharap Baik. kita akan baik kalau Pak Prabowo terpilih. Pak Ihsan. Boleh nggak begitu? Boleh? Oh boleh. Ya, Baik. Singkat aja, singkat. Ya saya kira ini semua harus menahan diri. Baik. Artinya berpolitik dan Baik. segalanya itu kan hak warga negara. Baik, waktu kita Tetapi tadi harus sudah habis. mengikuti Baik, ketentuan. mengikuti baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mbak Rasman, Pak Ihsan dan juga Ustadz Hotot sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita. Saya Kusya Firdausi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.